Ya, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya bisa dilihat adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-9. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-7, kita membahas tentang sistem operasi Windows. Nah, untuk pertemuan malam ini kita akan membahas tentang sistem operasi Linux. Nah, pertama sekali kita harus memahami dulu apakah itu Linux, ya. Nah, sistem operasi Linux ini sampai sekarang itu sudah agak kurang populer ya bagi para user. Nah, terutama sekali user-user yang sudah terlalu akrab dengan sistem operasi Windows. Linux itu adalah sebuah sistem operasi ya untuk personal komputer yang dapat bekerja secara multitasking dan multi-user. Nah, ini adalah pengertian dari sistem operasi Linux itu sendiri ya. Dia bisa bekerja secara multitasking dan juga multi-user. Linux ini adalah tiruan dari sebuah sistem yang lebih besar yang dikenal dengan sistem Unix. Ya. Nah, untuk khusus pada personal komputer, maka dibuatlah tiruan dari sistem operasi Unix ini yang disebut dengan Linux. Dan juga sistem operasi Linux ini sifatnya portable, jadi dia bisa digunakan dimanapun. Ya. Nah, kita coba melihat sejarah daripada sistem operasi Linux ini. Nah, diawali dari sekadar ini ya, pekerjaan iseng atau hobi saja dari salah seorang mahasiswa ya, di universitas di Finlandia ya, yang bernama Linus Benedict Torvalds. Nah, ini hanya sekadar awalnya adalah hobi ya, untuk mengisi waktu luang. Mereka coba membuat coding, scripting dan lain sebagainya. Nah, ini berawal dari ide seorang mahasiswa di Universitas Finlandia. Nah, mereka ini terinspirasi dari sebuah sistem yang namanya Minix ya. Nah, Minix ini adalah sistem Unix yang kecil yang awalnya dikembangkan oleh seorang profesor ya, bernama Andrew Tannenbaum ya. Nah, jadi kalau adik-adik mencari buku-buku ya yang berkaitan dengan sistem operasi, yang apakah versi yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia ataupun versi originalnya, itu banyak ditulis oleh Profesor Andrew Tannenbaum ini. Nah, pada tahun 1991 maka muncullah yang namanya Linux versi 0.01 ya. Jadi dimulai dari versi 0.01. Nah, namun pada 5 Oktober 1991, nah, si Linus tadi ya mengumumkan versi resmi dari Linux. Jadi versi resmi dari sistem operasi Linux ini itu diumumkan pada 5 Oktober 1991 oleh penemunya si Linus Benedict Torvalds tadi. Nah,
Adapun versi yang dikenalkan pada saat itu adalah versi 0.02. Versi ini hanya dapat dijalankan pada shell bus ya, atau GNU boron against shell ya. Nah, jadi bus itu adalah singkatan dari boron against shell. Nah, jadi kalau adik-adik familiar di Linux, nanti adik-adik akan mengenal beberapa macam shell ya. Ada bash shell ya, shell bash, ada shell boron dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan zaman, maka sistem Unix ya, jadi sistem induknya adalah sistem Unix itu sudah sangat lengkap sekali ya, dan dapat digunakan untuk networking ya, jaringan, pengembangan atau implementasi dari software, dan juga bahkan bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, Linux itu sekarang sudah berkembang ya dengan berbagai distribusi yang ada. Nah, jadi turunan dari Linux ini akan sangat banyak sekali ya yang dapat kita jumpai di pasaran. Nah, biasanya distribusi Linux ini disebut dengan istilah distro ya. Distro itu adalah bundle dari kernel Linux ya beserta sistem dasar Linux. Di dalamnya juga termasuk program instalasi ya, tools basic, program-program lain yang bermanfaat yang sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Nah, jadi distro itu sudah sangat lengkap sekali. Nah, selanjutnya adalah sejarah Linux itu ya. Selanjutnya berkembang diawali ini dari tahun 1991 juga, tapi berbeda bulan ya. Pada tanggal 14 Mei, Linux 0.01 itu pertama kali dipublish ya, dikenalkan kepada umum. Namun versi Linux ini sangat-sangat terbatas sekali. Nah, di sini versi sistem operasi Linux versi 0.01 ini hanya bisa berjalan pada prosesor Intel ya, yang kompatibel dengan prosesor 80386 dan juga pada hardware PC. Nah, mungkin ada di antara adik-adik yang masih menemukan ya prosesor Intel ya yang nomor serinya 80386. Nah, kalau saya dulu bahkan yang prosesor Intel yang 80286 saya sempat ketemu ya, dan sempat menggunakan prosesor tersebut. Dan juga untuk driver pada perangkat-perangkat lainnya itu sangat terbatas sekali ya pada versi awal. Dan sistem file yang didukung hanya Minix ya. Nah, jadi hanya terbatas untuk sistem berkas atau filenya dalam versi Minix. Terus pada tahun 1994 ya, tepatnya pada bulan Maret, dikembangkan lagi Linux versi 1.0. Nah, pada versi ini sudah mulai ada kemajuan, sudah mulai ada perkembangan, di mana versi 1.0 ini sudah mendukung untuk protokol standar jaringan TCP/IP. Selanjutnya memiliki sistem berkas atau sistem file yang lebih baik tanpa adanya batasan-batasan pada Minix. Terus juga untuk support ya, untuk rank daripada SCSI controllernya itu sudah memiliki performa yang cukup bagus. Terus dia juga bisa mengakses disk. Nah, selanjutnya
dia memiliki dukungan-dukungan untuk beberapa hardware yang tersedia. Terus selanjutnya dikembangkan lagi Linux versi 1.2 ya, masih pada bulan yang sama tapi setahun kemudian ya, Maret 1995 dengan versi terakhir ya yang diciptakan hanya untuk PC only ya, untuk versi personal computer. Nah, selanjutnya pada tahun 1996 ya, bulan Juni dikembangkan lagi Linux ya versi 2.0, di mana pada versi 2.0 ini sudah mendukung untuk multi-pair arsitektur dan multiprosesor arsitektur ya. Terus untuk manajemen memorinya sudah mulai ditingkatkan, juga performance daripada jaringan TCP IP-nya ya, protokol TCP IP-nya juga sudah mulai bagus. Terus mendukung internal kernel thread, penanganan dependensi antara modul-modul loadable ya. Nah, jadi di dalam sistem operasi Linux bagi para mahasiswa yang pernah mengoperasikannya atau pernah menggunakannya, di sistem operasi Linux ini dia sangat terkait sekali dengan dependensi antar modul ya. Nah, mungkin pada saat kita menginstal sebuah aplikasi, menginstal sebuah program ya, nah terkadang dia akan meminta file lain ya untuk diinstalkan juga. Nah, itu istilahnya dependensi. Dan juga telah dilakukan loading secara otomatis ya, berdasarkan permintaan ya, atau on demand. Selanjutnya standarisasi interface konfigurasi ya. Jadi untuk konfigurasi interface-nya sudah mulai terstandarisasi untuk Linux versi 2.0. Nah, ini tadi beberapa distribusi Linux ya, atau distro Linux yang saat ini banyak digunakan ya, yang sudah mulai berkembang. Ada yang dikenal dengan distribusi Linux-nya Red Hat ya. Nah, ini kalau lihat sampul gambarnya itu orang menggunakan topi warna merah ya, Red Hat. Nah, ini biasanya digunakan kebanyakan di USA ya, di Amerika. Distribusi yang paling populer ya. Nah, jadi Red Hat ini satu distribusi Linux yang sangat populer ya. Ini versinya juga banyak ya. Terakhir yang saya gunakan itu Red Hat versi apa ya? Versi 9 atau versi 10. Merupakan distribusi pertama yang diinstalasi dan pengoperasiannya mudah ya. Nah, Red Hat ini memang sangat-sangat mudah pengoperasiannya. Terus distribusi Linux yang kedua adalah Debian ya. Nah, Debian ini hampir digunakan di seluruh dunia ya, jadi umum. Yaitu distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan ya, mengorbankan aspek kemudahan dan kemustahiran program ya. Nah, karena dia hanya mengandalkan kestabilan dan kehandalan, sehingga kemudahan ya dan kemutakhiran program itu menjadi diabaikan. Distribusi selanjutnya adalah Slackware ya. Nah, Slackware ini kebanyakan digunakan di USA juga ya, di Amerika. Merupakan distribusi yang pernah merajai dunia Linux ya. Nah, ini sangat-sangat terkenal dulu ya, Slackware. Pada distro Slackware, semua isinya adalah sudah teruji dan dianjurkan untuk menginstal dari source, sehingga setiap program yang diinstal teroptimasi dengan sistem ya. Jadi penginstalannya itu langsung dari source-nya biar dia lebih sinkron ya, dan tercapainya optimalisasi dengan sistemnya. Terus distro selanjutnya yang juga cukup terkenal yaitu SUSE ya. Nah,
Nah, SUSE ini lebih banyak digunakan di negara Jerman, ya. Merupakan distribusi pertama yang instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, ini kecanggihan daripada SUSE. Terus distro selanjutnya yang juga sangat terkenal itu Mandrake, ya, bukan Bandrek ya, ini Mandrake. Nah, Mandrake ini kebanyakan digunakan di negara bagian Prancis. Merupakan varian dari distro Red Hat, ya, yang dioptimasi untuk Pentium, ya. Nah, ini dioptimasi untuk komputer-komputer yang memiliki prosesor Pentium. Terus ada yang disebut dengan WinLinux. Nah, WinLinux ini digunakan hampir di seluruh dunia juga, ya. Terus distro WinLinux ini dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS, ya. Nah, jadi ini kita menggunakan dua sistem operasi, ya, WinLinux. Jadi kebanyakan, ya, sistem operasi itu sudah bisa menggabungkan, ya, dua sistem operasi di dalam satu PC, ya. Jadi kalau kita di PC kita memakai sistem operasi Windows, nah kita juga bisa menginstal sistem operasi Linux, ya, pada komputer yang sama. Pada saat nanti kita booting atau restart, ya, start awal, nah itu nanti akan ada menu, ya, di awal sebelum masuk ke sistem operasi ada menu pilihan, ya. Nah, pilihannya adalah apakah kita ingin menggunakan sistem operasi Windows atau sistem operasi Linux, ya. Kita tinggal mengarahkan kursornya saja, ya, tinggal disorot, habis itu di enter, ya. Nah, dan juga masih banyak lagi, ya, distro-distro dari Linux ini. Nah, di sini juga disebutkan, ya, Linux itu dia berbasisnya pada Unix base, ya. Unix base bersifat multi project. Nah, dia juga bersifat open source, ya. Open source artinya sebuah sistem operasi yang bisa terus dikembangkan. Dikenalkan oleh Linus Torvalds tadi, ya, dan Richard Stallman, ya. Nah, Richard Stallman ini dia pendiri GNU-nya. Sedangkan logo yang dipakai untuk sistem operasi Linux itu menggunakan logo penguin, ya. Nah, mereka menyebutnya dengan nama Tux, ya. Kalau tulisannya Tux. Selanjutnya adalah perbedaan antara kernel Linux dan sistem Linux, ya. Ada kernel dan ada sistem, ya. Nah, di mana kernel Linux adalah, ya, sebuah perangkat lunak original yang dibuat oleh komunitas, ya, yang dibuat oleh komunitas Linux. Nah, jadi dia merupakan perangkat lunak yang original, ya, yang dibuat oleh komunitas Linux. Sedangkan sistem Linux, ya, sistem Linux adalah mengandung banyak komponen yang dibuat sendiri atau dipinjam dari proyek-proyek lainnya. Nah, tentunya ada beberapa alasan, ya, kenapa orang-orang, ya, terutama orang-orang yang berbasis IT, ya, orang-orang yang berkecimpung dengan dunia komputer, biasanya mereka lebih suka dan lebih familiar menggunakan sistem operasi Linux, ya. Nah, tapi di Indonesia trennya sangat-sangat menurun sekali, ya. Orang-orang lebih memilih untuk menggunakan sistem operasi Windows untuk kesehariannya menggunakan komputer. Beberapa alasan untuk memilih sistem operasi Linux, ya. Yang pertama adalah lebih murah, ya. Nah, lebih murah artinya kita tidak perlu membeli serial number, ya,
Terus juga kita tidak perlu membeli softwarenya dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah siap pakai, ya. Nah, mudah diinstal, ya. Nah, ini mudah diinstal bagi orang-orang yang menyenangi ya dunia Linux. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa menggunakan sistem operasi Windows, sepertinya juga akan sedikit kesulitan untuk menginstalnya. Terus dia bersifat multitasking ya, bisa bekerja dengan jumlah yang sangat banyak. Terus dia multi user ya, bisa digunakan lebih dari satu user. Terus dia menggunakan full 32 bit ya, mempunyai sifat yang handal dan sudah mendukung untuk protokol TCP/IP, juga mendukung banyak file system. Selanjutnya dia juga support untuk virtual memory ya, share library, terus di main patch loaded executable ya. Terus dia sangat mendukung untuk fasilitas Unix, dukungan GNU software ya. Nah, dia berkembang sangat cepat dan juga fleksibel, kompatibel ya, dan memiliki fasilitas GUI ya, graphic user interface, dan yang paling utama dari sistem operasi Linux ini adalah dia bersifat aman ya, aman dari serangan ya, aman dari kejahatan-kejahatan dunia IT. Kelebihan dari sistem operasi Linux ini ya, pertama adalah Linux merupakan sistem operasi bebas ya dan terbuka. Artinya tidak ada biaya lisensi untuk membeli dan menggunakan Linux ya. Nah, ini bertolak belakang dengan sistem operasi Windows yang semua berbayar. Linux dengan tampilan visual yang memudahkan dalam penggunaannya. Ya. Bahkan di dalamnya sudah ada efek 3D ya, untuk desktop yang juga sudah bisa digunakan ya, efek 3D. Linux memiliki aplikasi yang lengkap dan terus dikembangkan ya. Jadi kalau kita explore lebih jauh, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi Linux ini. Nah, terus sistem keamanannya yang sangat baik ya. Ini salah satu faktor utama orang-orang menggunakan sistem operasi Linux. Terus dia bersifat ini ya, relatif stabil. Penggunaan Linux hanya memerlukan komponen komputer yang kecil, dengan kata lain, komputer yang memiliki spesifikasi yang minimum, ya, sistem pun bisa dipakai. Ya. Nah, dia tidak perlu harus ya sebuah komputer yang akan dihubungkan, yang akan digunakan, ya, harus menggunakan spek yang terlalu tinggi, ya. Untuk di Linux dia tidak perlu, ya. Bahkan komputer kecil itu sudah bisa untuk support dengan sistem operasi Linux. Nah, ada beberapa keuntungan ya menggunakan sistem operasi Linux ini. Tadi pernah disampaikan ya, salah satunya adalah multitasking ya. Nah, multitasking di sini artinya dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan. Selanjutnya adalah multi-user. Nah, multi-user ini adalah sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Terus virtual memory atau memori maya, di mana Linux dapat memanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya. Mungkin program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Selanjutnya dia bersifat share library ya. Setiap perintah pada Linux yang saling berbagi menggunakan fungsi dari library. Hal ini berguna untuk menghemat memori.
Keuntungan lainnya adalah kompatibilitas dengan IEEE POSIX edisi 1. Nah, standar ini menjadikan Linux mendukung banyak standar yang digunakan oleh sistem Unix lainnya. Terus dari segi harga relatif lebih murah, ya, mudah didapatkan, dan dukungan software GNU berupa free software, ya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang mensupport sistem operasi Linux itu kebanyakan bersifat free software, ya. Nah, selain adanya kelebihan, tentunya ada kekurangan dari sistem operasi Linux ini, ya. Nah, kekurangannya antara lain sistem operasi yang digunakan sama sekali berbeda dengan Windows, sehingga perlu waktu dan tenaga untuk belajar menggunakannya, ya. Terus selanjutnya penggunaan WYSIWYG, ya. What you see is what you get. Nah, ini belum bisa secara menyeluruh, ya, sehingga diperlukan trik tersendiri untuk menggunakannya. Sulit bagi pengguna awam yang terbiasa dengan Microsoft Windows untuk beradaptasi dengan Linux. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa, ya, yang sudah familiar dengan sistem operasi Windows, nah ini juga nanti dia akan perlu untuk beradaptasi dengan sistem operasi Linux. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows, ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan instalasi, ya, apakah itu software, apakah itu aplikasi, nah itu aplikasi tidak semudah di Windows, ya. Nah, instalasi software pada Linux itu akan lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau memiliki CD atau DVD repository-nya, ya. Bila tidak, maka kita akan harus mendownload satu persatu paket yang dibutuhkan, ya. Jadi di dalam distro sistem operasi Linux itu sudah ada satu paket, ya, sistem operasi yang kita jalankan, ya, itu langsung install. Nah, kalau kita melihat tampilan dari sistem operasi Linux ini, ya, jadi bisa melihat bentuk screen-nya, ya, di monitor. Nah, jadi bentuknya sangat-sangat sederhana sekali, ya. Nah, tapi dia memiliki kehandalan. Nah, di dalam sistem operasi Linux, ya, nah itu nanti kita bermain dengan yang disebut dengan istilah directory, ya. Nah, tentunya ada struktur directory dan file Unix, ya. Sistem file Linux beradaptasi dari Unix, ya. Nah, di mana sistem filenya tersusun dari sejumlah file dan directory dan sering digambarkan dengan struktur pohon, ya. Nah, jadi dia berdasarkan tree diagram, ya, diagram pohon. Bagian puncak disebut root, ya, atau directory, ya. Nah, biasanya diberikan simbol slash, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, ada simbol slash. Nah, ini adalah yang berada di paling puncak, ya, dan dia hanya diberikan directory tertinggi, ya, dengan simbol slash. Root memiliki 19 cabang yang disebut dengan directory, ya. Nah, jadi kita lihat di bawah sini, ya, ini ada directory yang berada di bawah root, ya. Nah, dan selanjutnya masing-masing directory mengandung satu atau beberapa directory atau file, ya.
struktur direktori Linux ya. Nah, direktori root Linux memiliki beberapa direktori yang merupakan standar direktori pada banyak distro Linux. Direktori tersebut antara lain adalah /bin ya. Nah, garis miring itu /bin. Nah, ini kebanyakan versi file-file binary standard. Nah, yang dapat digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun user super user. Terus ada direktori /boot ya. Nah, ini digunakan untuk melakukan booting ya Linux termasuk kernel image. Terus ada /dev. Nah, ini berkaitan dengan refleksi device hardware ya yang dikenal dengan dan digunakan pada mesin. Terus ada direktori /etc ya etc. Nah, ini berisi dengan konfigurasi sistem ya. Biasanya hanya boleh diubah oleh super user. Nah, terus ada /home ya. Nah, ini berisi direktori yang merupakan direktori untuk user base dan aplikasi tertentu. Nah, terus juga ada direktori /lib ya. Nah, ini berisi file-file tentang library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux. Nah, selanjutnya adalah ini ya, tadi udah ya, /mnt ya, ini sambungannya. Direktori itu selanjutnya ada /mnt. Nah, ini untuk melakukan mounting ya atau mengaitkan file-file. Terus ada /proc. Nah, ini menunjukkan data-data kernel setiap saat. Terus ada /root. Nah, direktori home untuk user root ya. User khusus dengan privilege hampir tak terbatas. Terus ada /bin ya. Terus ada /tmp. Nah, /tmp ini adalah file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Terus ada /usr. Nah, ini berisi library, binary, dokumentasi, dan file-file lainnya hasil instalasi user. Selanjutnya /var. Nah, ini berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Nah, selanjutnya adalah masuk dan keluar dari sistem Linux ya, in out ya. Nah, proses untuk masuk ke Linux disebut dengan istilah login ya. Nah, di mana tujuan login ini bisa dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, sistem akan melakukan pengecekan berhak tidaknya pemakai menggunakan sistem. Terus sistem yang kedua, sistem akan melakukan berbagai pengaturan environment yang sesuai dengan pemakai. Misalnya jenis shell yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adalah tampilan pada saat login pada Linux ya. Nah, kita melihat itu jika kita sudah berhasil login ya. Nah, maka di situ akan diminta identitas login kita ya berdasarkan nama user ya. Terus di bawahnya ada password. Jika pada saat logo terdapat kesalahan, maka sistem akan menolak dengan menyampaikan pesan kesalahan ya. Nah, terus ada login incorrect. Nah, perintah-perintah yang dapat digunakan untuk keluar sistem ya, diantaranya adalah Ctrl D ya, logout, exit pada C shell, pada boron shell dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara yang mudah untuk menginstal software ya dengan RPM ya. Nah, softwarenya
Untuk menginstal cukup dengan format ya seperti di bawah ini ya. Misalnya kita udah sampai ke prom ya, root. Nah, terus kita ketikkan rpm min l ya. Nah, jika ingin mengupgrade aplikasi ya tinggal mengetikkan perintah rpm ya dash u ya. Nah, selanjutnya adalah install software menggunakan tar ya. Nah, sintaknya itu adalah tar spasi ya min xzfp ya, terus titik tagar dan titik gz. X adalah untuk mengekstrak file ya. Terus Z-nya adalah untuk menyaring file hasil kompres dari format gzip. Terus ada V ya. Nah, ini untuk mode pemberitahuan sehingga user dapat mengetahui proses yang terjadi sementara. F adalah nama nempel yang harus ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya adalah compile program mentah. Biasanya di Linux ya, ada beberapa aplikasi yang hanya menyediakan source-nya dan untuk menginterpreterkan ke dalam mesin kita harus mengcompile-nya secara manual. Nah, langkah-langkah untuk melakukan compile misalnya ya, di situ titik /configure ya. Terus untuk contoh yang kedua ya, root add pcku ya. Terus selanjutnya adalah perintah make ya. Nah, ini contoh penggunaan perintah make ya. Nah, tinggal diketik make dan ditambahkan dengan install. Manajemen user operating system pada Linux ya. Nah, standar sistem operasi adalah mampu mengatur user atau pemakai operating system ya. Misalnya menambah pengguna ya sebagai host atau bukan dan memberikan keamanan. Perintah dasarnya adalah user add nama pengguna. Nah, terus untuk selanjutnya adalah passwd ya. Nah, ini adalah password yang disediakan oleh para pembina. Nah, yang terakhir adalah instalasi Linux ya untuk distro Ubuntu ya. Nah, ini sudah ada di kampus kita ya. Ini versi Ubuntu 9.04 ini. Agar lebih paham dengan Linux ya atau Ubuntu, Fedora, Red Hat dan lain sebagainya, kita dapat menginstalnya melalui virtualisasi. Adapun tools yang digunakan adalah yang pertama adalah disk image ya. Nah, ini berupa CD ataupun DVD ya. Terus tool lainnya adalah VMware Workstation ya. Nah, untuk bahan yang ini ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan ya manfaat dari sistem operasi Linux ini ya. Nah, di mana sistem operasi ini memang sangat-sangat sensitif sekali ya, antara huruf besar dengan huruf kecil ya, huruf kapital ya, huruf small dan lain sebagainya, itu sangat sensitif sekali. Nah, juga hal yang sangat ditakutkan oleh para user adalah ya, nah tiba-tiba komputer atau desktop ya yang sudah terinstall sistem operasi Linux ya
Nah, jadi begitu sistem operasi Linux ini, walaupun agak kurang populer di Indonesia ya, namun di tempat-tempat lain sistem operasi ini sangat-sangat bagus sekali untuk dikembangkan ya, karena sifatnya itu adalah open source. Oke, baik, Adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Widi Respati. Pak, Linux ini kan banyak kehandalannya, Pak. Dan juga ada kekurangannya, Pak. Jadi saya mau tanya, kalau di Linux ini kita bisa nggak, Pak, main game layaknya di Windows itu, Pak? Game Nah, kayak FIFA atau MotoGP atau game yang terkenal gitu, Pak. ya. Nah, kalau untuk ya fasilitas untuk apa ya, apakah aplikasi, apakah game dan lain sebagainya, nah itu sangat-sangat bisa sekali dimainkan di sistem operasi Linux ini ya. Dulu saya sangat sering sekali dan sangat familiar menggunakan sistem operasi Linux ini ya. Jadi memang segala sesuatunya itu di dalam hard disk atau DVD distronya itu semuanya lengkap. Kita mau install apa saja aplikasi ya, itu kita tinggal menginstalnya dari CD resource-nya tadi. Jadi kita tidak perlu mendownload lagi ya, atau membeli file-file tertentu. Nah, tapi untuk kemungkinan digunakan untuk bermain game online dan lain sebagainya, saya rasa sangat bisa sekali ya, karena fasilitas atau kelengkapan dari aplikasi ini yang digunakan di mana-mana. Kita lihat saja kebanyakan ya untuk server dan lain sebagainya, orang boleh dikatakan tidak menggunakan sistem operasi Windows ya. Nah, mereka lebih menggunakan sistem operasi Linux atau turunan dari Unix ya, Unix base ya. Tadi kita kenal dengan istilah distro. Jadi saya rasa sangat support sekali ya untuk digunakan untuk bermain game atau game online. Tapi selama ini saya belum pernah mencoba untuk menggunakan atau menginstal game online untuk main bersama. Tapi secara teori dan pengalaman, hal itu sangat-sangat bisa sekali untuk diterapkan. Gitu Widi, nanti kalau kamu punya waktu silakan ya dibuat komputer atau laptopnya dual operating system ya. Ada 2 sistem operasi ya. Kalau kita mau menggunakan Windows ya, tinggal dipilih Windows. Kalau kita mau menggunakan sistem operasi Linux ya, tinggal disorot ke bawah ya, di enter dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah sistem operasi Linux ini dia sangat manja sekali ya. Jadi dia tidak sekuat ya, atau dia tidak tahan banting ya seperti sistem operasi Windows. Nah, kalau sistem operasi Windows ya, dalam kondisi komputer atau laptop kita ini sedang menyala, sedang on, tiba-tiba kita tekan power lama-lama ya, terus apa namanya, nah jadi kalau dia sangat sensitif, artinya kita kalau mau shutdown ya atau keluar dari sistem operasi itu ya, kita harus sesuai dengan urutan-urutan dan prosedurnya ya. Jadi dia tidak bisa main apa ya, hard booting ya, tekan powernya lama tiba-tiba ini ya, komputernya sistem operasinya padam ya dan lain sebagainya. Kalau di Windows tidak ada masalah ya, tapi di sistem operasi Linux itu akan menjadi sangat bermasalah. Biasanya masalahnya adalah dia tidak bisa masuk lagi ke salah satu sistem operasi yang ada ya. Kalau tadi di komputer kita menggunakan 2 sistem operasi ya, ada Windows, ada Linux. Namun pada saat
kita menjalankan sistem operasi Linux ya, mungkin tiba-tiba lampu padam ya, komputer kita baterainya belum dicas ya, atau kita mau cepat ya, mau buru-buru ya, nah kita tekan lama-lama tombol power, tiba-tiba langsung mati komputer atau laptopnya. Nah itu sangat dihindari ya. Biasanya setelah itu dilakukan ya, dan kita menyalakan kembali komputer atau laptop kita, nanti akan muncul pesan satu beberapa kata saja ya. Tulisannya itu biasanya kernel panik ya. Nah, jadi kernelnya panik, bingung dia ya, karena tadi diakibatkan dia tidak di shutdown secara sebenar yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya ada yang mau didiskusikan ya, mungkin ada punya pengalaman lain ya, sering menggunakan operasi Linux ini. Nah, sistem operasi Linux ini karena dia sifatnya open source ya, jadi siapapun boleh untuk mengembangkannya ya. Jadi dari scripting yang ada ya, coding yang ada, seseorang bisa mengembangkannya ya, atau membuatnya menjadi lebih efisiensi. Nah itu dibuka peluang sebesarnya oleh sistem operasi Linux. Berbeda dengan sistem operasi Windows ya, yang kita tidak tahu skripnya seperti apa, codingnya seperti apa ya. Nah kalau di sistem operasi Linux kita bisa memahami dan mempelajarinya lebih dalam ya. Karena itu tadi pada saat kita misalnya dari sekian banyak ya aplikasi-aplikasi yang kita coba kembangkan, nah bisa jadi nama kita menjadi salah satu nama file atau aplikasi yang ada di Linux ya. Nah, jadi dia sangat open source sekali. Oke, yang lain ada mau didiskusikan atau ditanyakan? Nah, perlu saya ingatkan ya, untuk pertemuan malam ini jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran ya. Nah, jadi absensi kehadiran ini dia reportnya ya itu langsung ke admin prodi ya, sehingga kami pun para dosen tidak mendapat kopiannya ya. Nah, jadi kalau adik-adik sudah mengisi absen ya, terus langsung direcord oleh admin ya. Nah, kami pun tidak tahu, saya pun tidak tahu siapa yang sudah absen, siapa yang datang, sama tidak ya, karena tidak ada kopiannya untuk para dosen ya. Oke, kalau tidak ada lagi silakan adik-adik di on kan kameranya, on cam ya. Kita ini ya, kita coba untuk screenshot ya. Nah, siap ya. Saya akan screenshot. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua, terima kasih ya. Kita ketemu minggu depan. Kita tutup perkuliahan
malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Bang, jangan bang, masih di record bang. Masih record bang. Nggak mau live kalian. Bang masih di record bang. Lab.